علمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan kita untuk bertemu, untuk bermajlis. Karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari salah satu dari ilmu syariat, yaitu ilmu usul fikih. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ini benar-benar kita dasari dengan keikhlasan untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga majelis ini menjadi berkah untuk kita, mendatangkan pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bisa bermanfaat untuk kita di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang hukum syariat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu. Ilmu belum kita bahas ya? Iya. Pembahasan tentang ilmu dan pembagiannya. Kenapa dibahas tentang ilmu dan pembagiannya? Ini berkaitan dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu ada yang sampai derajat keyakinan, ada yang tidak sampai pada derajat keyakinan. Yang sampai derajat keyakinan disebut sebagai ilmu. Yang di bawahnya, yang kemungkinannya lebih besar, disebut sebagai dhann. Karena dalam ilmu fikih ada jenis-jenis pengetahuan yang berbeda-beda, maka kita perlu mempelajari perbedaan dari tingkatan pengetahuan ini. Makanya ada pembahasan masalah ilmu dalam ilmu usul fikih. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mendefinisikan ilmu dengan mengatakan idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai keadaan sebenarnya secara yakin dan pasti. Ilmu adalah mengetahui sesuatu
sesuai keadaan sebenarnya secara yakin dan pasti. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita harus faham bahwa ini istilahnya para ulama usul fikih. Jadi jangan sampai kita menggunakan istilah ini untuk semua perkataan ulama. Jadi ulama-ulama usul fikih punya istilah khusus. Ilmu bagi mereka adalah pengetahuan yang sudah mencapai derajat kepastian. Pengetahuan yang sudah apa? Mencapai derajat kepastian. Tidak ada keraguan lagi sama sekali. Itulah ilmu dalam definisi ulama usul fikih. Dan ini khusus ya. Khusus dalam istilah ulama-ulama usul fikih. Kita harus tahu definisi-definisi yang seperti ini. Istilah-istilah yang seperti ini. Agar kita bisa memahami perkataan ulama dengan benar. Sesuai konteksnya. Sesuai yang mereka inginkan. Ulama-ulama usul fikih ketika mengatakan ilmu yang dimaksud adalah pengetahuan yang sampai derajat kepastian. Kalau mereka menginginkan pengetahuan yang tidak sampai derajat kepastian, mereka akan katakan ini dzan. Ini asumsi kuat. Ini anggapan yang kuat. Mereka tidak menyebut sebagai ilm. Mereka sebut sebagai dzan. Makanya ada istilah ya yang terdapat di banyak kitab-kitab usul fikih bahwa hadis mutawatir itu yufidul ilm. Hadis mutawatir itu menjelaskan atau menunjukkan pengetahuan yang sudah sampai derajat kepastian. Tidak ada keraguan lagi. Kata-katanya yufidul ilm, memberikan faedah ilmu. Kita harus paham bahwa yang dimaksud dengan ilmu ini apa? Pengetahuan yang sudah sampai derajat kepastian. Kemudian mereka juga mengatakan khabarul wahid yufidul dzan. Jadi hadis atau khabar yang tidak sampai derajat mutawatir itu memberikan faedah dzan. Dzan di sini ia pengetahuan yang tidak sampai pada derajat kepastian, tapi baru asumsi kuat. Taib. Disebutkan di sini misalnya mengetahui bahwa sesuatu secara keseluruhan lebih besar daripada sebagiannya. Ya maksudnya keseluruhan dari sesuatu itu lebih besar daripada sebagiannya. Ya misalnya ini ya. Ini ada gelas. Tutupnya ini sebagian dari gelas. Ya tutupnya ini pasti lebih kecil daripada keseluruhan gelasnya. Dan ini pengetahuan yang pasti. Apakah ada yang ragu? Bahwa keseluruhan dari sesuatu itu lebih besar daripada sebagian dari sesuatu itu. Masjid ini secara keseluruhan lebih besar daripada pintunya. Ya, ini sesuatu yang sangat jelas dan tidak mungkin seseorang ragu di dalamnya. Alam semesta ini secara keseluruhan jelas lebih besar daripada buminya. Jelas lebih besar daripada mataharinya. Mobil secara keseluruhan jelas lebih besar daripada misalnya rodanya dan seterusnya. Dan mengetahui bahwa niat merupakan syarat dalam ibadah.
niat merupakan syarat dalam ibadah sholat misalnya. Ini diketahui oleh seseorang dengan sangat yakin. Tidak ada yang ragu tentang hal tersebut. Walaupun dia sebelum sampai kepada ilmu ini atau pengetahuan ini, dia butuh perenungan, butuh dalil. Kalau yang tadi tidak butuh dalil, ya, bahwa keseluruhan dari sesuatu itu lebih besar dari sebagiannya, tidak butuh dalil. Sudah sangat jelas. Kalau yang ini, bahwa niat itu syarat dalam sebuah ibadah, maka ini butuh dalil. Dan ketika dalilnya jelas, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ini kebenaran. Ini masuk dalam kategori ilmu. Taib. Dikecualikan dari kata idrakus syai' yang artinya mengetahui sesuatu, keadaan tidak mengetahui sesuatu sama sekali. Ini disebut dengan jahil basit, bodoh yang ringan. Jahil, kejahilan yang biasa. Misalnya ketika seseorang ditanya, kapan terjadi perang Badar? Lalu orang tersebut menjawab, aku tidak tahu. Ini kebodohan yang biasa. Dia tidak tahu, tapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi kebodohannya, kejahilannya masih biasa, ringan-ringan saja. Dia sadar bahwa dia tidak tahu. Kemudian disebutkan di sini dikecualikan dari kata ala ma huwa alaih, sesuai keadaan sebenarnya. Mengetahui sesuatu tetapi tidak sesuai keadaan sebenarnya. Ini dinamakan dengan jahil murakkab, yaitu kebodohan yang berat, kejahilan yang kuadrat. Misalnya ketika seseorang ditanya kapan terjadi perang Badar, lalu dia menjawab pada tahun ketiga Hijriah. Padahal sebenarnya perang Badar tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Dia jawabnya berapa? 3. Dia jawabnya 3. Jadi dia mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ini bodohnya, ya, kejahilannya, kejahilan yang berat. Karena di sini dia mengalami 2 kejahilan. Kejahilan yang pertama, dia jahil terhadap hakikatnya sesuatu itu. Kejahilan yang kedua, dia jahil terhadap kejahilannya dia. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Sehingga ada 2 kejahilan di sini. Makanya ini kejahilan yang berat. Dan ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Biasanya syubhat-syubhat itu mengantarkan seseorang kepada kejahilan yang murakkab. Seperti misalnya, ya, banyak orang-orang di zaman ini yang meyakini bahwa berziarah dan bertawasul ke makam fulan itu bisa mendatangkan banyak kebaikan. Apalagi dekat-dekat hari pencoblosan. Biasanya banyak sekali yang ke makam-makam. Mereka meyakini kalau menziarahi kuburan-kuburan tertentu, maka bisa menjadikan dia beruntung. Ini keyakinan
yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan banyak orang yang yakin sekali akan hal itu. Ini berbahaya. Ya. Itu keyakinan yang salah, tapi dia tidak merasa itu kesalahan. Dia tidak tahu bahwa itu kesalahan. Begitu pula, ya misalnya, ada orang ditanya, apa hukum musik? Dia mengatakan, boleh. Apa dalilnya? Dia sebutkan dalilnya. A, B, C, D. Padahal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa kita berani katakan tidak sesuai dengan kenyataan? Karena para ulama telah berijma'. Para ulama telah sepakat bahwa musik itu diharamkan. Dan saya secara pribadi merasa sedih ketika ini dijadikan sebagai ciri radikal. Ada yang menjadikan ini sebagai ciri radikal, yaitu orang yang memahami bahwa alat musik itu diharamkan. Padahal itulah yang difahami, diyakini oleh semua ulama sebelum Ibnu Hazm dilahirkan. Semua madhab mengatakan seperti itu. Apakah kita katakan semua madhab ini radikal? Ini sesuatu yang sangat menyedihkan, dan kita berharap ya yang seperti ini nantinya dihilangkan. Kaum muslimin, mereka harus menjunjung tinggi ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Para ulama dahulu tidak ada yang mengatakan alat musik itu halal. Tidak ada. Hadisnya juga sangat jelas. Ayat-ayatnya banyak. Kenapa di zaman ini yang mengatakan seperti perkataan para ulama di zaman dulu dikatakan sebagai seorang yang radikal. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Baik. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kalau ada orang mengatakan bahwa musik itu dihalalkan, dia jahil. Dia jahilnya murakkab. Kalau ditanya apa hukumnya alat musik, dia mengatakan tidak tahu, ini jahilnya masih biasa. Masih ringan. Bisa kita kasih pengetahuan. Tapi kalau jahilnya murakkab, ini sangat membahayakan dan sangat sulit untuk diobati. Lebih sulit daripada mengobati kejahilan yang biasa. Dalam masalah tauhid juga demikian. Ya. Mereka yang mengatakan bahwa istawa itu maknanya istaula. Ini jahil murakkab. Bahwa maknanya ala wartafa, ya istawa itu ala wartafa, meninggi di atas sesuatu. Itu maksudnya istawa dalam Al-Quran. Bahwa Allah itu berada di atas arsy-Nya. Dan arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Hingga Allah itu di atas makhluknya. Allah itu di atas makhluknya. Itu artinya, kalau ada orang mengatakan maknanya istawa itu istaula, bahwa Allah menguasai arsy-Nya, maka ini orang yang jahil murakkab. Orang yang bodoh dan kebodohannya, ya kebodohan yang berat. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita tahu bahwa kejahilan yang murakkab ini sangat berbahaya, maka kita harusnya hati-hati dalam belajar ilmu agama. Hati-hati dalam belajar ilmu agama. Ilmu agama itu ilmu yang sangat penting untuk kita ketahui dan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita.
Kalau ilmu yang seperti ini kita salah dalam belajar, ya, maka mudaratnya menjadi sangat besar dalam kehidupan kita. Berhati-hatilah dalam menentukan kepada siapa kita belajar ilmu agama. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Karena salah dalam belajar ilmu agama bisa jadi seseorang mengkafirkan sahabat Abu Bakar. Bisa jadi seseorang mengkafirkan sahabat Umar. Bisa jadi seseorang mengatakan bahwa ibunda Aisyah itu di neraka. Mungkin antum akan kaget dengan orang-orang yang berpemahaman seperti itu. Tapi ada jamaah. Ada yang seperti itu. Seperti orang-orang ya Rafidah yang berkembang di negara Iran sekarang ini. Mereka keyakinannya seperti itu. Sahabat Abu Bakar yang kita yakini sebagai sahabat yang paling mulia itu dianggap sebagai berhalanya orang Quraisy. Sahabat Umar juga demikian, dianggap sebagai berhalanya orang Quraisy. Ibunda Aisyah tempatnya di neraka. Mereka keyakinannya seperti itu. Ibunda Hafsah juga demikian. Karena salah menentukan seseorang sebagai guru agama, bisa jadi seseorang meyakini bahwa bom bunuh diri itu jihad. Dan ini berbahaya sekali. Ya. Ini berbahaya sekali. Mudaratnya bisa mengenai banyak sekali orang. Bahkan agama Islam pun bisa tercoreng keindahannya. Karena salah dalam memilih guru. Akhirnya jatuh ke dalam kejahilan yang murakkab. Salah memilih guru agama bisa menjadikan seseorang menganggap bahwa demonstrasi itu adalah sarana untuk ingkarul mungkar. Ini anggapan yang salah jemaah. Jelas salahnya. Orang yang menganggap seperti itu kita katakan dia jahil murakkab. Kejahilan yang kuadrat, yang berat. Karena di zaman dahulu ya tidak ada cara menasihati pemerintah yang seperti itu. Dan tidak ada orang yang suka dinasihati dengan cara yang seperti itu. Kita menasihati pemerintah dengan cara yang santun, dengan sembunyi-sembunyi, dengan mendoakan mereka, dengan doa-doa kebaikan. Itu yang harusnya kita lakukan dan kita harus bersabar. Mungkin ada yang mengatakan, apa gunanya Ustadz? Dinasihati dengan terang-terangan saja masih susah. Bagaimana kalau dinasihati dengan diam-diam? Kita katakan kita mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hasilnya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan nasihat-nasihat yang santun, dengan nasihat-nasihat yang rahasia, dengan doa-doa kita, mereka dijadikan sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang amanah dalam mengemban tugas negara. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ya, yang seperti itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang berikutnya jamaah, dikecualikan dari kata-kata idrakan jaziman, yaitu secara yakin dan pasti, mengetahui sesuatu secara tidak yakin, mengetahui sesuatu yang tidak sampai derajat keyakinan.
ketika hal tersebut ada kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang ia ketahui, maka hal tersebut tidak dinamakan ilmu. Ya, ini menurut istilah siapa? Ulama usul fikih. Ya. Jadi ini istilah tertentu. Ya, seperti fikih ya. Fikih dalam bahasa artinya apa? Pengetahuan, pemahaman yang mendalam. Secara bahasa seperti itu. Tapi sudah dijadikan sebagai istilah. Kalau disebut kata fikih, maka maksudnya adalah hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf yang terlihat. Itu fikih. Tapi secara bahasa fikih itu lebih luas dari itu. Ilmu dalam istilah ulama usul fikih juga seperti itu. Dia dijadikan nama untuk tingkatan pengetahuan tertentu. Yaitu tingkatan pengetahuan yang sampai derajat keyakinan. Itu saja. Padahal sebenarnya ilmu ini secara bahasa yang mencakup semua pengetahuan. Semua jenis pengetahuan dengan derajat-derajatnya itu dianggap sebagai ilmu. Baik. Kemudian apabila salah satu dari dua kemungkinan lebih kuat, maka kemungkinan yang lebih kuat disebut dzan. Ya, dzan bisa diterjemahkan dengan asumsi kuat, anggapan kuat, kemungkinan besar. Itu dzan. Dan kemungkinan yang lebih lemah disebut wahm. Adapun apabila dua kemungkinan sama kuatnya, maka itu dinamakan syak atau keraguan. Ya. Baik, contoh sederhananya. Kalau misalnya ada orang sholat. Orang sholat diganggu sama syaitan, di rakaat kedua dia ragu. Ini rakaat kedua apa rakaat pertama ini? Dia ragu di sini. Kalau dia punya anggapan yang lebih kuat, dia pikir-pikir, tadi saya sudah baca Al-Fatihah, tadi juga saya sudah baca Al-Asr. Berarti kemungkinan besar ini rakaat kedua. Karena saya ingat yang saya baca tadi suratnya. Berarti ini kemungkinan besar rakaat kedua. Ini namanya dzan. Karena dia ragu, kemudian dia berpikir, kemudian ada kekuatan pada salah satu dari kemungkinan. Dia bisa menguatkan salah satu dari dua kemungkinan. Maka kemungkinan yang lebih kuat dinamakan sebagai dzan, yaitu dia berada di rakaat kedua. Kemungkinan yang lebih kecil, yaitu dia berada di rakaat yang pertama, itu namanya wahm. Taib. Kasus yang kedua. Seseorang sholat, di rakaat ketiga, dia ragu-ragu. Ini rakaat ketiga atau rakaat kedua? Dan keraguan itu, ya, kemungkinannya sama. 50-50. Dia tidak bisa menguatkan salah satu dari dua kemungkinan. Maka yang seperti ini namanya syak. Dalam bahasa Arab ya, yang seperti ini namanya syak. Kalau keadaannya seperti ini, apa yang harus dia pilih? Dia mengambil kemungkinan yang paling kecil. Ya, kenapa dia ambil kemungkinan yang paling kecil? Karena itulah yang yakin. Itulah yang bisa dipastikan. Karena keraguannya antara 3 dan 2. Kalau dikatakan apakah dia sudah sholat 2 rakaat, pasti dia akan mengatakan sudah. Tapi kalau ditanya apakah dia sudah sholat 3 rakaat, dia ragu. Tidak bisa memastikan. Berarti yang bisa dipastikan yang kedua, dan itu yang dia pegang teguh. Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Syekh Utsaimin kemudian menyebutkan dengan demikian menjadi jelas bahwa pengetahuan terhadap sesuatu dapat disimpulkan sebagai berikut.
Yang pertama ilmu, yaitu mengetahui sesuatu sesuai keadaan sebenarnya secara yakin. Yang kedua, jahil basit, yaitu tidak mengetahui sesuatu sama sekali. Ya, dia mengatakan, aku tidak tahu. Yang ketiga, jahil murakkab, mengetahui sesuatu tetapi tidak sesuai keadaan sebenarnya. Yang keempat, dzan, yaitu mengetahui sesuatu tetapi disertai kemungkinan lain yang lebih lemah. Yang kelima, waham, yaitu mengetahui sesuatu tetapi disertai kemungkinan lain yang lebih kuat. Yang keenam, syak, yaitu mengetahui sesuatu tetapi disertai dengan kemungkinan lain yang sama kuatnya. Ya, ini ada 6, namun sebenarnya yang ya ada dari 6 ini yang bukan pengetahuan. Yang kedua dan ketiga itu bukan pengetahuan. Ya, di sini Syekh Utsaimin mengatakan dengan demikian menjadi jelas bahwa pengetahuan terhadap sesuatu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang kedua dan yang ketiga bukan pengetahuan, tapi apa? Kejahilan. Yang kedua dan yang ketiga itu kejahilan. Jadi kalau kita gambarkan tingkatannya, kalau kita gambarkan bagannya, ya, ya, di sana ya pengetahuan, kok bahasa Arab ya? Pengetahuan seseorang tentang sesuatu. Pengetahuan tentang sesuatu itu yang pertama, tingkatan yang pertama itu ilmu. Ini ilmu menurut istilahnya ulama usul fikih. Kemudian tingkatan yang kedua itu dzan. Ya. Ilmu pengetahuan yang sampai derajat kepastian atau keyakinan. Kemudian dzan ini kita terjemahkan asumsi kuat atau anggapan kuat atau kemungkinan besar. Kemudian di bawahnya ada syak. Syak ini ya keraguan terhadap sesuatu yang sifatnya 50-50 ya, 50-50. Kemungkinannya 50-50. Taib. Yang berikutnya waham. Ini kemungkinan kecil atau asumsi kemungkinan
kecil. Atau anggapan lemah. Taib. Setelah ini ya kejahilan. Setelah ini kejahilan. Kejahilan ini terbagi ya ada dua tingkatan. Kejahilan yang basit ya. Kejahilan biasa, ringan atau biasa. Kemudian kejahilan yang murakkab. Kejahilan yang berat atau kuadrat. Iya. Kalau kita ya klasifikasikan seperti ini ya. Jadi yang paling tinggi ilmu, kemudian dhon, kemudian syak, kemudian waham, kemudian setelah ini bukan pengetahuan tapi kejahilan. Kejahilan basit dan kejahilan yang murakkab. Baik. Setelah itu Syekh Utsaimin rahimahullahu taala membahas masalah ilmu ini. Jadi ilmu ini terbagi menjadi dua. Ya. Ada ilmu yang daruri. Ilmu yang daruri. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian yang di bawahnya ada ilmu nazari. Ilmu daruri ini ilmu yang untuk sampai kepadanya tidak membutuhkan perenungan. Tidak membutuhkan perenungan sama sekali. Sedangkan ilmu nazari adalah ilmu yang kalau untuk sampai kepadanya kita membutuhkan perenungan. Ingat-ingat ya, ilmu maksudnya apa tadi? Keyakinan. Ya, pengetahuan yang sampai derajat kepastian. Ini pembicaraan kita masalah ilmu. Ilmu yang demikian itu ada yang daruri, ada yang nazari. Yang daruri itu yang tidak membutuhkan perenungan sama sekali. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa sesuatu secara keseluruhan itu lebih besar daripada sebagiannya. Itu daruri, kita nggak perlu merenungkan. Sudah sangat jelas sekali. Ilmu yang daruri ini ada yang relatif. Ada yang relatif. Seperti misalnya seorang muslim ketika dikatakan apakah Nabi Muhammad itu Rasulullah, maka tidak perlu merenungkan sesuatu apapun. Iya, dia akan mengatakan iya. Seorang muslim ketika dikatakan apakah Allah itu satu, dia akan mengatakan iya. Tidak usah membutuhkan perenungan sama sekali. Ini ya relatif. Apakah sholat 5 waktu itu wajib? Seorang muslim akan mengatakan iya. Nggak usah merenung. Itu daruri. Ya, daruri ini ada yang relatif, ada yang mutlak. Yang mutlak itu biasanya yang berkaitan dengan akal, logika. Karena logika itu sama. Ya. Ahli mantik mengatakan logika itu sama. Kalau logika yang A, ya. Kalau logika yang A berpikirnya seperti itu, yang B juga seperti itu. Ya. Baik. Yang nazari itu yang membutuhkan perenungan. Seperti misalnya, apakah wudu itu syarat salat? Ini kita harus merenung dulu. Ya, ada dalilnya. Mana dalilnya? Apakah
menyentuh kulit wanita itu membatalkan wudu ataukah tidak? Itu membutuhkan perenungan. Di sana ada dalil-dalil, ya. Kemudian untuk sampai ke sana, ya, ini nazari ya, ini ilmu pembahasan kita. Jadi bukan contoh itu. Yang nazari, ya seperti misalnya ilmu yang pasti dan membutuhkan perenungan. Ya, seperti misalnya apakah, ya benar tadi, wudu, apakah syarat salat? Ya, ini kita butuh merenung, tapi ketika sudah sampai pada kesimpulan, maka kesimpulannya pasti. Karena ya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi ketika kalian akan menjalankan salat, maka lakukanlah wudu. Ini ayat ya, dan petunjuknya sangat jelas. Kalau tidak wudu berarti tidak sah. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. La salata illa bitahur. Tidak ada salat yang sah kecuali dengan tindakan bersuci, ya. Baik. Kita baca dari kitabnya. Sudah masuk ya? Baik. Jemaah sekalian rahimanallah, insyaallah kita akan baca macam-macam ilmu setelah salat Isya biidznillahi taala. Demikian yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada para jamaah, insya Allah setelah sholat Isya, kita akan langsung sholat jenazah terlebih dahulu. Qadarullah jamaah dari kita, dari jamaah akhwat kita yang biasa kajian juga bersama kita, hari ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah habis Isya kita tidak sholat sunnah dulu, jadi langsung sholat jenazah, baru kemudian langsung kajian, dan yang ingin sholat ba'diyah mungkin bisa dilakukan setelah kajian berlangsung. Demikian informasinya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا تراسوا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تصوية الصفوف من تمام الصلاة. Safnya diluruskan dan dirapatkan, karena meluruskan dan merapatkan saf bagian dari kesempurnaan salat kita. Hadhu bainal manakib wal aqab. Perhatikan, mata kaki bertemu dengan mata kaki, bahu bertemu dengan bahu, lurus dan rapat. Kami ingatkan kembali, bagi yang membawa handphone atau alat komunikasi, mohon untuk di silent terlebih dahulu, agar tidak mengganggu salat kita. Dan juga ummahat yang membawa adik-adik, mohon untuk dikondisikan, agar tidak mengganggu salat kita. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma bihamdika. لا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية لله والصلوات والطيبات. السلام عليك وبركاته. السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا لله والصلوات السلام عليك وبركاته السلام للصالحين أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من قبر من فتنة المحيا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
wa man tabi'ahum bi. Kalau yang disolati adalah diri kita, kita sudah tidak mampu melakukan tambahan-tambahan bekal. Tidak bisa menambah satu pahala lagi. Satu pahala saja. Tidak bisa kita lakukan. Kalau kita orang yang saleh, pasti kita akan menyesal. Kenapa tidak lebih banyak amalannya? Itu kalau kita orang yang saleh. Apalagi apabila keadaan kita sebaliknya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Sebelum untuk melakukan amal-amal kebaikan, ingat-ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sampai ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mungkin saja aku bisa melakukan amal-amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin terjadi. Yang sudah mati tidak mungkin hidup kembali. Tidak mungkin dikembalikan oleh Allah ke dunia lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kalimat itu pasti akan dia katakan. Ya. Kalimat seperti itu. Kalimat penyesalan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Tapi ya semuanya sudah terlambat. Maka sebelum semuanya terlambat, perbanyaklah amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, tadi tersisa 2 paragraf ya. Kita baca karena kita sudah jelaskan tadi macam-macam ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu dalam istilah ulama usul fikih, yaitu pengetahuan yang sudah mencapai derajat kepastian atau keyakinan. Ilmu terbagi menjadi 2, ada yang daruri, ada yang nazari. Ada yang nazari. Yang pertama, ilmu daruri adalah ilmu yang pengetahuan kita di dalamnya bersifat aksioma. Bersifat aksioma itu bersifat tiba-tiba. Jadi pengetahuan yang tanpa perenungan. Jadi ada. Dia bersifat aksioma. Yang pengetahuan itu terjadi tanpa perenungan dan pembuktian. Seperti pengetahuan bahwa sesuatu secara keseluruhan lebih besar dari sebagiannya. Ya. Keseluruhan dari sesuatu lebih besar dari sebagiannya. Ini ya ilmu yang daruri. Pengetahuan bahwa api itu panas. Ini pengetahuan yang daruri. Ya sudah bisa dipastikan tanpa perenungan sama sekali. Pengetahuan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang saya katakan tadi, bahwa ilmu yang daruri ini bisa relatif. Ini yang terakhir ini, kalau dalam pandangan orang yang di luar Islam, ini bukan ilmu yang daruri. Tapi dalam pandangan kaum muslimin, Nabi Muhammad itu utusan Allah, ya tidak perlu perenungan lagi, sudah sangat jelas. Salat 5 waktu itu wajib, sudah sangat jelas. Tidak perlu perenungan lagi. Zina itu haram,
Sudah sangat jelas sekali. Taib, yang kedua ilmu nadhari. Ilmu yang pengetahuan kita di dalamnya membutuhkan perenungan dan pembuktian. Seperti pengetahuan wajibnya niat di dalam salat. Jadi apakah niat itu syarat sahnya salat? Ya. Ini butuh perenungan. Kita membutuhkan dalil untuk mengatakan itu. Tapi ketika kita sampai kepada pengetahuan itu dan dalilnya, dalil yang kuat, maka itu menjadi ilmu yang nadhari. Jadi pengetahuan yang sudah sampai derajat kepastian tapi butuh perenungan. Contohnya lagi tadi ya, bahwa wudu itu syarat salat. Wudu syarat salat. Ini membutuhkan perenungan. Tapi ya setelah sampai kepada pengetahuan itu, kita dapati ya bahwa pengetahuan itu telah sampai pada derajat keyakinan. Sehingga ilmunya namanya ilmu nadhari. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, demikian pembahasan tentang ilmu ya. Pembahasan ini juga penting ketika nantinya ya kita membahas tentang khabar. Bahwa khabar yang mutawatir itu memberikan faedah ilmu. Kita tahu maksud dari ilmu di situ. Khabar yang wahid ya, khabarul wahid itu memberikan faedah dzan. Kita tahu apa yang dimaksud dengan dzan ya. Sebagaimana kita tadi sudah jelaskan di papan tulis. Taib, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silahkan apabila ada yang mau bertanya. Baik. Iya, pertanyaan bagus. Apa bedanya antara yakin dengan ilmu? Sebelum ya ini saya jawab dulu. Yakin dengan ilmu, kalau secara istilah dari ulama usul fikih tidak ada bedanya antara ilmu dengan yakin. Ilmu yang menurut istilahnya ahli usul fikih itu tidak ada bedanya dengan yakin. Jadi yakin adalah pengetahuan seseorang yang tidak menyisakan keraguan lagi. Itu pengetahuan yang sampai pada derajat kepastian. Ya, yakin dan ilmu di sini sama. Tapi tadi disangkutkan atau dihubungkan dengan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin di sini maknanya bukan ilmu. Yakin di sini maknanya bukan ilmu. Yakin di sini maknanya sesuatu yang menjadikan hati tenang. Sesuatu yang menjadikan hati tenang. Dan ini mencakup ilmu dan dzan. Ini mencakup ilmu dan dzan. Antum sudah paham ilmu dan dzan. Yakin di dalam kaidah itu adalah pengetahuan yang bisa menenangkan hati. Yaitu ma'rifah. Ya. Dan itu mencakup yakin dan dzan. Al-yakin la yazulu bisyak. Maksudnya adalah semua pengetahuan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Walaupun pengetahuannya berupa dzan. Apalagi kalau pengetahuannya berupa ilmu atau yakin. Ya, bisa difahami ya? Baik. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ya, sudah. Baik. Iya, pertanyaan bagus ya. Ini pertanyaan yang kritis. Menyambungkan antara kaidah usul fikih dengan akidah. Bagus ya. Jadi di dalam kaidah, dalam akidah ya, yang digunakan juga dalil-dalil yang ada dalam usul fikih.
Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, apakah khabarul wahid itu yufidudz dzan semuanya? Jawabannya tidak. Tapi pada asalnya yufidudz dzan. Pada asalnya. Pada asalnya khabarul wahid yufidudz dzan. Mungkin ada yang tidak paham apa khabarul wahid ini. Karena ini pelajaran untuk nanti, masih nanti ada khabar. Kabar wahid itu maksudnya adalah kabar yang perawi-perawinya itu tidak sampai derajat mutawatir. Mutawatir itu kabar yang perawi-perawinya itu sangat banyak sekali. Sampai kita memandang bahwa tidak mungkin mereka semuanya itu berdusta. Sampai kita memandang tidak mungkin rawi yang sangat banyak ini berdusta semuanya. Itu kabar yang mutawatir. Misalnya ada satu hadis, perawinya sampai 50. Dan setiap tabaqat, setiap tingkatan perawi itu ada dari Rasulullah, misalnya dari tabi'in, tabi'in dari tabi'ut tabi'in, kemudian dari tabi'in, dari sahabat, dari Rasulullah. Setiap tingkatan ini bilangannya misalnya 50, 50, 50. Kita akan menganggap bahwa hadis yang seperti ini tidak mungkin dusta. Ini khabar yang mutawatir. Seperti misalnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka silahkan dia menempati tempatnya di neraka. Ini hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir ini yufidul ilm. Dia memberikan faedah kepastian, keyakinan yang kuat sekali. Sedangkan khabar wahid yang di bawahnya ini, walaupun sahih, tapi tidak mencapai derajat mutawatir, itu disebut sebagai khabarul wahid. Dan ini pada asalnya yufidudz dzan illa idza dallatil qara'in ala ifadatihi lil ilm. Jadi pada asalnya khabarul wahid itu memberikan faedah dzan kecuali ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa ini benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya hadis-hadis yang muttafaqun alaih. Hadis-hadis yang Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkannya dari seorang sahabat. Imam Bukhari syaratnya sudah sangat ketat sekali. Ditambah lagi Imam Muslim meriwayatkannya juga. Imam Muslim juga syaratnya ketat walaupun tidak seketat Imam Bukhari. Hadis-hadis yang muttafaq alaih seperti ini khabarul wahid. Tapi kita katakan yufidul ilm. Memberikan faedah ilmu. Kenapa? Karena ada indikasi yang menguatkan itu. Apa indikasinya? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang syarat-syarat penerimaan hadisnya itu sangat ketat sekali. Ini yang pertama. Sisi yang pertama yang harus difahami ini. Sisi yang kedua yang harus difahami, ada perbedaan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah dalam masalah akidah. Ahli bid'ah dalam masalah akidah, ya seperti Mu'tazilah dan yang lainnya, ya. Mereka tidak menggunakan khabar wahid dalam akidah. Mereka tidak mau. Mereka hanya mau menggunakan khabar yang mutawatir dan ini kaidah yang batil. Ini kaidah yang batil. Tidak ada kaidah ini sebelum adanya mereka. Para sahabat dari zaman dahulu, mereka menggunakan khabarul wahid untuk masalah akidah. Kalau dalam masalah akidah itu harus khabar mutawatir, maka sungguh sangat sedikit akidah-akidah yang harus kita yakini. Seperti misalnya mizan, ya bukan mizan. Seperti misalnya, iya,
Seperti misalnya hadis tentang Qantarah. Qantarah itu jembatan sebelum surga, tapi setelah sirat. Hadis tentang jembatan ini, hadisnya khabar wahid. Kalau kita katakan ya khabar wahid tidak bisa diterima dalam akidah, maka kita akan nafikan Qantarah ini. Karena tidak ada dalilnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh lagi ya seperti azab kubur. Azab kubur tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Di dalam hadis hanya disebutkan hadis ahad atau khabar wahid. Apakah kita akan nafikan azab kubur? Ini sangat berbahaya kaidah itu. Bahkan mereka pun kalau tahu konsekuensinya akan banyak menyelisih kaidahnya sendiri. Karena banyak dari nikmat surga, banyak dari bentuk siksaan di neraka, itu hadisnya hadis ahad. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa mereka menggunakan kaidah itu? Kenapa mereka membuat kaidah itu? Karena mereka banyak menyelisihi generasi salaf. Mereka banyak menyelisihi hadis. Maka untuk mengurangi pandangan yang buruk dari sisi ini, mereka katakan kami memang tidak berdalil dengan khabarul wahid. Karena khabarul wahid itu ada kemungkinan salahnya. Kami tidak ingin mendasari kaidah, mendasari akidah kami dengan khabarul wahid. Itulah retorika. Retorika yang mereka kedepankan untuk membenarkan akidah-akidah mereka yang menyelisih akidah para ulama salaf. Menyelisih akidahnya para sahabat. Karena kalau khabarul wahid itu diterima semuanya, maka banyak sekali akidah-akidah mereka yang menyelisih khabarul wahid. Ya, menyelisih hadis-hadis yang derajatnya belum mutawatir. Banyak sekali. Ya, makanya mereka membuat kaidah tersebut dan Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah menerima khabarul wahid, yang penting riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, minimal hasan li ghairih. Ya, minimal hasan li ghairih. Walaupun hasan li ghairih. Hasan li ghairih itu hadis-hadisnya lemah, tapi berkumpul banyak sehingga menjadi kuat. Jadinya hasan li ghairih. Itu pun bisa kita gunakan sebagai dalil dalam masalah akidah. Bisa difahami ya? Taib, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk bisa menerapkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Begitu pula dalam menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.